disepakati, baru akan dibuatkan tentang kalimat-kalimat yang positif, lebih positif. Yang berikut adalah bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ya, jadi keyakinan kelas bukan berarti dia berpatokan dan tidak bisa berubah. Jadi kalau sewaktu-waktu ada hal yang mungkin mau ditambahkan, bisa kita lihat sama-sama keyakinan kelas itu. Atau mungkin ada hal yang mungkin kita bisa kita lihat kembali, tinjau kembali, mungkin kita bisa sama-sama lihat kembali itu. Itu menyangkut dengan keyakinan kelas. 5 bagian inti dari keyakinan kelas. Ya, saya pikir ini hal yang penting, karena kalau biasanya teman-teman kalau yang sudah lakukan keyakinan kelas itu biasanya prosedurnya itu buat dari mana ke mana, teman-teman. Mungkin ada yang mau coba sampaikan. Biasanya kakak, bapak ibu guru buat keyakinan kelas itu dari awalnya seperti apa sampai membentuk keyakinan kelas. Mungkin ada yang bisa sampaikan, saya kasih kesempatan sebelum saya masuk di 5 bagian inti. Biasanya kalau curah pendapat, apakah diminta anak-anak untuk sampaikan pendapat mereka? Ya. Kemudian baru disepakati bersama. Begitu kakak? Disepakati bersama. Setelah saya disepakati bersama, masih ada lagi hal yang dilakukan atau sampai sebatas itu maksudnya? Maksudnya dari curah pendapat, mereka sudah tempelkan mereka punya pendapat, kita buat sebuah keyakinan kelas. Setelah keyakinan kelas masih ada tahap lain lagi atau ditinjau kembali? Baik. Jadi ini juga saya sebelumnya itu buat keyakinan kelas, saya punya juga bersama dengan teman-teman, saya minta mereka untuk tuliskan itu di depan, curah pendapat. Setelah itu saya buat keyakinan kelas dan selesai. Ternyata setelah belajar masih ada tahap-tahap lanjutan dari sebuah keyakinan kelas. Nanti kita lihat tahap lanjutannya apa. Ya, yang pertama itu 5 bagian inti. Guru bertugas memfasilitasi curah pendapat mengenai peraturan kelas. Jadi peraturan yang didapat pada bagian ini minimalnya itu berjumlah itu 10 peraturan. Jadi awalnya itu ternyata kita buat dulu peraturan, atau mereka lihat dulu peraturan yang ada di sekolah ini seperti apa. Misalkan datang tidak boleh terlambat, tidak boleh jam 7.15 misalnya. Kemudian harus mengerjakan tugas, tidak boleh menyontek dan lain sebagainya. Nah, dalam 10 peraturan itu kemudian kita mencoba untuk mencari, atau semua peraturan itu dimunculkan, diubah menjadi kalimat yang lebih positif. Jadi kalau dalam peraturan yang sudah disampaikan oleh anak-anak tersebut ada kalimat-kalimat yang negatif. Negatif ini cenderung dengan ada kata jangan atau kata tidak. Ya. Jadi kalau ada kata jangan atau kata tidak, nah itu saatnya kita untuk ubah dia menjadi kalimat yang lebih positif. Jadi kalau bilang tidak boleh menyontek, ya itu mungkin kita ganti kalimat yang lebih positif dengan misalnya belajar bertanggung jawab, misalnya begitulah. Atau tidak boleh datang terlambat, nah kita ganti dengan datang tepat waktu. Tidak boleh lari di teras misalnya, ya itu berjalanlah di teras, begitu. Nah itu dari 10 peraturan kita coba untuk ambil dari menjadi kalimat-kalimat positif. Yang ketiga itu adalah merumuskan nilai kebajikan dari setiap kalimat. Nah ini waktu saya praktek saya tidak sempat ini. Setelah belajar ternyata bahwa dalam membuat keyakinan kelas kita harus sampai pada merumuskan nilai kebajikan. Nilai kebajikan yang mana? Yang tadi Pak Kostan sudah sampaikan. Sebenarnya ada dimensinya, itu ada banyak. Ya, bukan hanya tentang profil pelajar Pancasila, ada kebajikan universal itu ada banyak. Ada rasa, hormat, tanggung jawab, sopan santun, dan lain sebagainya. Banyak sekali. Dan itu setiap poin dari kalimat positif itu kita akan coba cari nilai kebajikannya. Jadi kalau ada yang hal yang sama,
maka itu menjadi satu nilai kebajikan. Begitu teman-teman. Jadi merumuskan nilai kebajikan dari setiap kalimat positif itu. Yang berikut adalah ini adalah tuliskan perilaku yang tampak seperti dan tidak tampak seperti. Dari setelah kita merumuskan nilai kebajikan dari setiap kalimat positif itu, kita akan rincikan lagi, kita akan turun kepada poinnya. Jadi kalau nilai kebajikannya itu rasa diterima dan dimiliki contohnya, ya. Nah itu kita akan buat lagi perincian. Tampak seperti itu seperti apa dan tidak tampak seperti apa. Namun di sini fokuskan pada 2 sampai 3 keyakinan saja. Jadi kalau ada banyak sampai 7 keyakinan, kita tidak harus dengan semua, tidak juga. Kita cukup fokus pada 2 sampai 3 keyakinan saja. Rasa diterima dan dimiliki seperti apa? Contohnya itu tampak seperti melibatkan semua anggota kelompok. Tidak tampak seperti ini seperti bagian negatif dari tampak seperti. Mengucilkan salah satu teman kita, misalnya begitu. Kemudian rasa diterima, memberikan kata-kata atau komentar-komentar yang membesarkan hati bila teman kita berhasil. Tidak tampak seperti marah atau iri atas keberhasilan teman-teman kita. Jadi kalau tidak tampak seperti ini lebih cenderung kepada hal-hal negatif yang mungkin dilakukan oleh anak-anak, dan tampak seperti itu adalah hal-hal yang bersifat positif yang dilakukan oleh anak-anak berkaitan dengan nilai kebijakan, rasa diterima dan dimiliki. Ya. Kemudian contoh lain itu menjenguk atau menanyakan kabar. Nah, itu untuk tampak seperti, dan tidak tampak seperti acuh tak acuh, misalnya seperti itu. Nah, itu bagian dari tuliskan perilaku. Ini bagian keempat. Setelah itu masih ada lagi ternyata teman-teman. Saya pikir sudah selesai, ternyata masih ada lagi. Yaitu gali apa yang menjadi tanggung jawab guru dan murid di kelas di sekolah, serta apa yang bukan menjadi tanggung jawab setiap guru dan setiap murid. Sampai bagian ini kadang saya lihat kembali, saya terminum. Saya jauh sekali ini, ya, tidak tersampaikan dengan baik. Nah, kita lihat coba teman-teman. Guru tugasnya itu mengajar. Ini tanggung jawab, bicara soal tanggung jawab. Mendidik, menjawab pertanyaan, memberi nilai, mengatur kelas, menegakkan peraturan kelas dan lain sebagainya. Murid tugasnya apa? Tugasnya itu belajar, mencoba dalam hal bahwa setelah dia belajar, dia mencoba hal yang dia pelajari. Kemudian menghasilkan yang terbaik dari dirinya, bertanya jika tidak paham, mengikuti peraturan, kemudian mengajarkan keyakinan dan lain sebagainya. Kemudian yang bukan tanggung jawab guru, ini menyakiti dan disakiti. Jadi kalau kita sudah sampai sini berarti tidak boleh lagi yang itu menyakiti. Nah, ini kadang-kadang teman-teman saya lihat kebetulan saya ini dalam kelas kalau setelah spanning berarti ya begitu Bapak. Karena sudah bisa remeh, gas sudah. Ya, jadi posisinya apa? Posisinya itu penghukum yang tadi Pak Kostan bilang posisi pertama. Jadi awal-awal kita rukul dengan teman-teman yang lain itu banyak berbagi dan semua kadang tertawa melihat ini. Tertawa dalam hati bahwa merefleksikan dengan dia punya pribadi, kami jauh sekali. Ya. Jadi menyakiti dan disakiti, memaksa kamu untuk belajar, ya. Jadi memaksa siswa untuk harus belajar. Belajar dulu, datang di sini belajar. Nah, itu juga tidak menjadi tugas tanggung jawab guru. Apalagi merapikan barang-barang murid dan menyiapkan makanan. Tapi kalau Ibu Yofi mau siapkan makanan boleh. Ya. Oke, baik. Ya, dan yang menjadi bukan tugas guru itu adalah menyakiti atau disakiti. Ya, dia juga tidak boleh menyakiti teman-temannya, menyakiti gurunya, dan dia juga tidak boleh untuk merasa disakiti baik oleh guru maupun teman-temannya. Mengeluh. Ini mengeluh ini kadang-kadang bukan hanya guru, siswa sama kami juga mengeluh.
merusak barang pribadi orang lain, melakukan tanggung jawab guru, kemudian memutuskan apa tuh, ya, dan lain sebagainya. Nah, jadi ternyata dalam membentuk keyakinan kelas ini kita tidak sampai pada mencurahkan ide kemudian selesai pada membentuk keyakinan kelas. Ternyata masih ada 5 hal yang perlu kita sepakati bersama-sama dengan murid. Ya, jadi kalau kita lihat setelah curahkan ide, buat kalimat positif, setelah itu ambil nilai kebijakan dari kalimat positif 2-3 saja. Setelah itu baru kita coba lihat tampak seperti dan tidak tampak seperti apa kalau guru menjalankan nilai kebajikan itu. Kemudian yang terakhir adalah merumuskan tanggung jawab masing-masing, baik itu guru maupun siswa. Ya, lanjut pada prosedur pembentukan, saya pikir ini teman-teman juga sudah pernah melakukan, jadi hanya sambil lalu saja. Tentu dengan mempersilakan warga sekolah untuk bercerah pendapat, mencatat semua masukan-masukan para murid di papan tulis atau di kertas bertas, dicat. Kemudian susun keyakinan kelas sesuai prosedur. Contohnya kalimat negatif, jangan berlari di kelas, ya diubah menjadi berjalanlah di kelas. Ya. Lanjut lagi, ini saya akan cepat-cepat saja karena saya pikir prosedur ini teman-teman juga sudah menjalankan itu. Tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat, kemudian mungkin saja masih ada pernyataan yang masih berupa peraturan-peraturan yang mengandung kata negatif diubah ke dalam positif. Kemudian setelah itu masuk kepada tinjau ulang keyakinan kelas 3-7. Setelah itu bagian ke-6 adalah semua warga sekolah menyetujui. Menyetujui ini, bahkan kalau kami PP dia bilang kalau bisa itu ditandatangani. Jadi setelah buat keyakinan kelas semua siswa tanda tangan habis. Ya, Ibu Pani bilang tanda tangan itu keyakinan kelas supaya mereka juga tahu. Yang terakhir adalah selanjutnya dilekatkan atau ditempel di dinding supaya mudah diingat oleh warga sekolah. Nah, ini menyangkut dengan keyakinan kelas. Kurang dan lebihnya mungkin nanti kita akan sharing bersama-sama di waktu diskusi. Saya tutup pemaparan saya saat ini. Terima kasih banyak.